Jangan pernah menyesal, karena hidup adalah pilihan. Dari seri Langkah Keberanian, Epi pun beranjak untuk melihat dunia luar. Moto saya ke Jakarta itu naked and nekat. Nekat dan telanjang. Telanjang akhirnya nggak bawa apa-apa. Nggak bawa modal apa-apa, nggak dikasih. Seongkos pun nggak dikasih karena modal diizinin juga ya tanpa izin. Akhirnya saya merekam suara saya. Dulu ada tip kecil yang suka saya pakai untuk menghafal naskah drama. Cekrek, Bu, maaf Bu, ini anakmu pergi ke Jakarta nggak bilang-bilang. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah saya ongkos dari mana atau saya mau tahu-tahu ada di Jakarta aja. Sekian Bu, hormat saya, wassalam. Garut, 1 Mei tahun 80 sekian waktu itu. Jalan yang harus dilaluinya memang tak semulus harapannya. Namun karena tekad yang terus membara, derita tak dijadikan penghalang baginya. Tidak mulus perjalanan itu karena nggak ada modal, nggak ada ongkos, modal nekat, neket. Ya udah resikonya harus terima dihina, terima di apapun. Di Jakarta saya tidur di pos satpam Taman Ismail Marzuki. Mendengarkan ceramah-ceramah budaya. Kalau pengen nonton teater orang-orang besar, dramawan besar yang sedang pentas waktu itu, Nano Riantiarno, Teater Koma, waktu itu Putu Wijaya dengan teater mandirinya, teater lembaga dari IKJ. Nah itu yang membuat menyala-nyala. Saya keluar dari pekerjaan pembantu rumah tangga. Waktu itu saya lari dari Bandung ke Jakarta. Saya akan memulai karir lagi. Saya tidak akan lagi jadi pekerja serabutan. Saya harus fokus. Nggak boleh serabutan. Nanti ya endingnya bakal serabutan juga. Jakarta belum menjanjikan apa-apa. Sementara Epi butuh dana untuk membayar uang masuk kuliah di IKJ. Menjadi loper koran pun harus ia lakoni. Saya nggak bisa punya modal lagi untuk masuk IKJ. Dari mana? Saya awali lagi dari loper koran lagi nih. Saya kumpulin 40.000 untuk daftar ke IKJ. Sekarang mah udah ratusan. Akhirnya bilang ke ibu, karena surat penerimaan waktu itu saya alhamdulillah jadi the best. Masuk IKJ itu paling, wah ini dia nih. Si pengujinya itu matanya berbinar-binar ngelihat saya tampil di panggung masuk, panggung seleksi. Mata almarhum Wahyu Sihombing waktu itu dari mulai ngantuk, pas saya melihat acting saya di panggung jadi melek begini, seolah-olah dia bicara, kamu bakal jadi aktor nih, ini nih yang gua cari nih. Saya nebak aja begitu, tapi emang harus saya buktikan. Nasib Epi masih terayun-ayun di belantara Jakarta. Langkahnya masih belum jelas, hingga akhirnya ia ditolong seniman teater Sena Utoyo. Kebetulan sekali ada penolong waktu itu, Mas Sena Utoyo almarhum, yang sangat respon melihat saya masuk IKJ karena sudah melihat dari awal-awalnya. Ya saya jadi gembel, ditampung oleh Mas Sena Utoyo waktu itu, dosen sekaligus kakak, sekaligus tempat minjem uang waktu itu ya, makan bisa gratis, tapi sebagai bayarannya adalah saya harus kerja keras, saya harus disiplin. Nah itu saya diajak main pantomim
di mana-mana, di hotel, di mana ya. Ngamen lah istilahnya, dapat 35.000 dikumpulin untuk sesuap nasi dan sebongkah berlian akhirnya. Dikumpulin, saya dapat figuran karena Mas Sena syuting di mana saya ikut. Saya ingin sih pengen jadi sopirnya waktu itu, tapi saya belum bisa nyetir waktu itu ya. Akhirnya ya jadi kacungnya aja deh. Tapi kacung yang nyolong juga ya, nyolong ilmu. Tetap nyolong yang baik juga ya. Sampai sekarang kebaikan Mas Sena ya masih ini terus membekas, tidak menghilang, membekas. Keuletan Epi memancing simpati seniman lain. Pengagum Al Pacino ini ditawari sebuah peran. Faktor keberuntungan juga. Keberuntungannya begini, saya lagi nganggur di kampus. Tiba-tiba Kang Deddy Setiadi nyari aktor. Karena pemeran siapa waktu itu ya, Mang apa gitu, di sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan. Karya Arswendo Atmowiloto penulisnya waktu itu. Mas Deddy Setiadi kesel ngelihat ini nggak bisa yang main. Coba cari aktor. Dery cari aktor. Waktu itu asisten Kang Deddy. Akhirnya Kang Dery Drajat tuh kakak kelas saya. Ngelihat mungkin saya pekerja keras di teater. Keintiplah oleh Aris Nugraha. Sekarang ini ditandainlah saya. Orang ini harus main nih di sitkom saya. Dicobalah saya di Bajai Bajuri waktu itu cuma 2 episode. Cuma 2 encret juga, nggak kayak Mat Solar. Cuma 2 encret saya dikasih itu. Tapi 2 encret itu harus berarti, harus bermakna. Cahaya langit pun mulai berpendar, bersanding dengan gemintang keberuntungan. Gara-gara Mas Deddy Setiadi juga manggil, Pi ada peran nih buat kamu. Mungkin setelah ngelihat saya mainnya bagus di Satu Kakak Tujuh Ponakan, akhirnya di FTV saya dikasih jatah untuk jadi main talent. Wah alhamdulillah ya, saya dikasih jadi Hamdani waktu itu, peran buruk. Alhamdulillah di situ saya jadi the best aktor terbaik 2004 waktu itu ya. Deddy Setiadi sutradaranya. Seperti orang yang lagi sekarat, kayak orang mati waktu itu.